Halo Opal Geng, selamat datang di Opal OG Podcast. Oke, selamat datang Opal Gengs. Dan sekarang kalau perhatikannya banyak banget film-film bagus yang dimana ini tuh bisa menjadi opsi ketika weekend lu mau nonton apa. Gue bahkan sekarang saking banyaknya film bagus ya, gue tuh kayak nonton bukan weekend doang, kayak gue pulang siaran gue pasti nonton karena ini film harus gue kejar nih semuanya. Dan sekarang gue bakal ngebahas satu film. Ini pertama kali gue ngeliat posternya film ini tuh di Instagramnya Jerome. Nah itu dia. Tapi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama penulis, ex sutradaranya, sama pemainnya juga. Ada Aurora, ada Magina dari Like and Share. Halo. Hai. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Opal. Terima kasih sudah diundang di Opal. Terima kasih sudah datang ke Opal, Magina dan Aurora. Bagaimana kesan pertama main-main ke Opal? Kantornya bagus. Bagus ini. Pertanyaan saya adalah kalian jajannya banyak dong ya? Dekat mall enak. Kebetulan Mbak kita udah habis di transport. Kita makannya nasi aja ya. Nasi putih sama kerupuk. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Like and Share yang akan tayang di tanggal 8 Desember 2022. 8 Desember 2022. Aku mau Di bioskop. Oh, di bioskop. Oke, aku mau ngobrol sama Mbak Gina selaku penulis dan juga sutradara, betul? Nah, Mbak Gina yang aku penasaran adalah kan Mbak Gina sama Aurora tuh umurnya jauh ya? Iya kan? Nah, itu ada nggak sih kesulitan-kesulitan untuk kayak mendirect atau apalagi filmnya tentang sosial media? Judulnya pun adalah Likes and Share. Nah, By the way, ini pertanyaan bagus banget ya. Nggak ada yang nanya Nggak ini ada. media. oh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak, tapi saya menunjukkan bahwa sebenarnya kan jangan-jangan tuh kayak curiosity semua orang ya. Maksudnya Betul. kapan sih sebenarnya seorang kreator berhenti relevan buat anak muda? Betul. Karena aku tadi kayak sempat Wikipedia terus aku kayak, wow, filmnya Likes and Share, tapi Mbak Gina sendiri kan sudah kayak aku aja yang kelahiran ya ketahuan deh umur gua. Aku aja yang 91 tuh sama sosial media udah nggak begitu keep up soalnya. Masa sih? Ya emang aku kayak jiwanya tua deh Mbak Gina. Nah, kalau untuk Mbak Gina sendiri bagaimana cara supaya tetap relate? Yang jelas sih pertama beruntung punya 2 anak di rumah Iya. yang baru mau memasuki masa remaja Oke. gitu. Itu pertama. Terus kemudian emang dari dulu waktu muda itu saya itu sukanya cerita-cerita remaja. Jadi saya dulu tuh waktu tahun 97 98 SMP, SMA-nya awal 2000-an, punya 2 perbandingan yang beda. Yang satu pas zaman Orde Baru ketika cerita tuh dibatasin banget, ngomongin sampai sekarang bahkan kita tuh nggak boleh ngomongin suku, agama, ras dan seksualitas gitu. Dan kemudian habis itu juga yang tiba-tiba bebas banget gitu. Iya, betul. Nah jadi kan saya ngerasa bahwa ternyata sebenarnya yang menjadi identitas remaja itu hubungan mereka dengan identitas yang kadang-kadang nggak boleh dibahas tuh sama-sama aja masalahnya. Oke. Konteksnya aja yang berbeda gitu. Yang remaja dari tahun 1930 sama tahun 2022 kayak masa ada tetap aja insecure deh. Iya, benar. Beda, misalnya dulu tahun 1930 kayak insecure-nya sama anak tetangga nih gitu. Tapi sekarang ya insecure-nya bisa sama orang yang mereka lihat dan mereka follow di sosial media. Jadi masalah manusianya sama, konteksnya aja bikin complicated. Medianya gitu. aja berbeda. Nah, Bagin tapi kan pertama kali Bagina berkarya itu di tahun 2004 kalau aku nggak salah. Ya sampai lupa 2004. Iya. Nah, itu karya pertama yang Bagina bikin kan tadi Bagina juga sempat bilang bahwa ada batasan dan segala macam gitu. Nah, Bagina masih ingat nggak karya pertama yang Bagina pernah tulis tentang apa? Dulu itu kalau yang masuk penghargaan yang skala lumayan besar gitu, ada namanya Close Up Movie Competition, film pendek. Itu sekitar tahun 2002 kali ya. 2004-an gitu. Judulnya Ladies Room. Nah, itu film pendek dan ngomongin soal 2 perempuan yang bertemu di 2 bilik toilet gitu dan akhirnya ngobrol satu sama lain. Nah, dari situ akhirnya masuk ke industri yang lebih besar lah, bioskop gitu. Awalnya dari film indie, Foto Kotak dan Jendela, terus kemudian masuk kayak Ayat-Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, Lentera Merah. Banyaknya. Nah, tapi di situ tuh baru berasa banget gitu ketika saya di awal karir, saya biasanya nulis soal perempuan untuk
penonton perempuan, Iya. tapi nggak bener-bener ngomongin soal perempuan kayak 180 derajatnya, keseluruhannya lah gitu. Nah, sekarang ketika jadi sutradara punya privilege lah, alhamdulillah bisa ngebahas masalah-masalah perempuan yang lebih menyeluruh, dan cerita-cerita juga nggak cuma perempuan ya, tapi cerita-cerita tentang manusia yang lebih edgy dan lebih mendalam, lebih ngepop tetap, tapi eksplorasinya lebih bebas. Wow. Dan akhirnya yang terbaru ini berarti Like and Share ya Mbak ya? Yoi. Persiapannya berapa lama sih Like and Share ini? Like and Share ini ditulisnya sekitar dari bulan Oktober 2000 tahun lalu. Pandemi berarti ya? 2021 lah berarti. Terus kemudian mulai casting tuh di bulan Januari. Persiapan ini itu syuting tuh mungkin sekitar bulan Maret atau April ya. Oh cepet ya? Lumayan cepet ya? On fire ngerjain Iya, ya, kayak karena dar der dor. Ya karena kadang-kadang kalau bikin cerita tuh bisa lama banget mikir, kayak film saya 2 Garis Biru nulisnya tuh di kepala tuh 9 tahun berproses. 9 tahun nulisnya sih, nulis skenario cepet banget, 2 hari 1 malam gitu. Wah cepet. Tapi the whole story kebentuk dengan wisdom yang ada tuh sekitar 9 tahun. Tapi yang ini tuh mungkin sudah lebih tahu mau ngapain, terus juga punya curiosity yang lama juga soal hal ini gitu. Nah akhirnya jadi kayak ketika nulis skenario dan ketemu sama pemain-pemain yang luar biasa pinter ini. Cool. Pinternya tuh bukan cuma pinter acting ya, pinter secara emang cerdas gitu. Jadi itu lebih cepat gitu dinamika kerjanya. Nah, gitu. Dan kan tadi aku barusan menonton trailernya Like and Share. Terus bener-bener pas gue lagi nonton, gue langsung mikir kayak, wow bener-bener kalau di sosmed itu once we go black, we never go back. Karena selalu ada trace-nya kalau kita di sosial media, iya kan? Selalu ada jejaknya. Jadi kalau kita kecelek sekali aja, hancur kita. Maksudnya apapun, even kita salah komen orang atau kayak kita nggak sengaja upload foto. Nah, kalau Aurora sendiri nih, kamu pernah nggak kecelek di sosmed? Misalkan salah caption. Enggak sih kayaknya. Enggak sama sekali. Jangan sampai. Soalnya aku pernah waktu itu lagi komenin Instagramnya artis, terus temenku kayak, "Cie, lu ngefans juga Jul gitu." Karena aku nggak pernah bilang kalau aku ngefans sama si penyanyi ini, let's say Taylor Swift gitu. Terus kayak, "Ya, Jul lu juga suka Taylor Swift gitu loh." Kan kalau di sosmed kan semuanya bisa ke-trace gitu ya. Iya, bener, Nah, tapi kalau untuk proses syutingnya sendiri, itu mengalami hambatan-hambatan nggak di Like and Share? Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Kayak kurang menarik. Apa hambatan kamu? Gak ada sama sekali, kayak lancar aja. Mungkin yang sempat kena COVID. Iya, cuma Ya kena kan? COVID. Iya, karena ya aja. pandemi anyway kan. Apa? Jadi harus break seminggu kan pas itu kan. Tapi juga sebelum syuting. Iya, sebelum syuting pas reading. Oh, Itu oke. doang. Alhamdulillah sih lancar banget. Jadi emang ya persiapannya aman aja nih. Aman Aja. Prosesnya lebih rumit kayaknya. Jadi Like and Share ini kan kisah Lisa dan Sarah. Lisa diperankan oleh Aurora Ribeiro, Sarah Arawinda Kirana, anak umur 17 tahun. Terus mereka ngerasa dunia ini tuh bisa mereka hadapin kalau mereka bersahabat selalu. Ya anak umur 17 lah gitu. Ya Temen lo ada dunia lo gitu. Terus sampai akhirnya ketika mereka ketika Lisa ini karena punya masalah di rumah, dia terobsesi lah sama sebuah video porn di sosial media, video viral gitu. Iya betul. Aku lihat terus ada Aul lagi di situ. Iya. Nah, karena si Sarah kayak gue gak ngerti lagi cara nolong lo gitu. Akhirnya Sarah juga jadi terjebak lah di situasi dari pelariannya dia sama karakternya Jerome, namanya Devan gitu. Dan akhirnya kayak persahabatan mereka apart. Nah, karena ini kita ngomongin soal pornografi, soal seks, soal kekerasan seksual, yang ribet dalam proses syutingnya tuh adalah dari readingnya tuh ada yang namanya intimacy coach. Intimacy coach. Jadi kita memperlakukan jadi ada beberapa adegan intimate di dalam film ini. Maka juga nanti ada 2 versi, 13 sama 17 plus. Nah 17 plus itu yang tidak dipotong sensor, uncut gitulah.
Kalau aku sih prefer 13 plusnya ya. Maunya yang bagus. Awet muda. Betul. Oke, Terus habis itu nah dari adegan-adegan intim itu kita memperlakukannya seperti kita bikin adegan action. Jadi semuanya terkoreografi. Yes. Semuanya terkoreografi. Ada pelatihnya, ada koreografi, terus ada latihan bagaimana sih biar kita tuh saling misalnya karakternya Sarah sama karakternya Devan nih, Aurawina sama Jerome. Jadi mereka tuh sebelum mereka melakukan adegan-adegan yang itu terus mereka harus tahu nih konsen izinnya tuh boleh yang mana yang boleh dipegang, mana yang enggak. Terus semua ada koreografi, ada stuntnya juga gitu. Jadi karena kenapa sih ribet banget? Iya, nah itu yang aku pikirin kayak ternyata sekompleks itu ya. Iya, jadi banyak yang orang nggak tahu kalau misalnya kalau adegan-adegan intim, simple ciuman lah gitu. Kalau nggak diperlakukan secara benar, itu tuh bisa melukai mental si pemain. Bayangin kalau misalnya aktor action kan kalau misalnya terluka jelas ya patah, retak, memar gitu, ada skalanya jelas. Cuman aktor kan mereka depan layar dan mereka tuh so into it the characters gitu. Benar. Nah, kalau kita tidak memperlakukan prosesnya dengan baik dan benar, takutnya nanti efeknya ke mental mereka. Maka hati-hati banget. Aurora. Nah, apakah Aurora di kehidupan nyata sama persis dengan Lisa di film Like and Share? Sama persis sih. Enggak ya. Ternyata itu kata depannya. Silahkan. Sama persis sih enggak, tapi banyak kesamaannya, lumayan banyak. Dan lumayan banyak dari ya kehidupannya Lisa atau apa yang pernah Lisa lewatin, aku pernah lewatin juga, lumayan bisa relate jadinya. Oke, dan apa arti seorang sahabat untuk seorang Aurora? Karena kan kalau kita lihat si Lisa ini kan sahabat tuh adalah dunianya gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri apakah lo tipe anak muda yang kayak gue tuh nggak butuh sahabat begitu banyak lagi, gue tuh I can stand on my own. Nah, kalau menurut Aurora sendiri gimana? Nah, itu aku kayak gitu tuh. Oh iya, anaknya kamu ini ya, introvert atau extrovert? Introvert sih. Maksudnya aku kalau di luar kayak gini extrovert kelihatannya pasti. Tapi kalau how I recharge myself tuh sebenarnya sendiri. Gitu. Udah pernah isi 16 personalities belum? MBTI ya? Iya, MBTI. Pernah dong. Kamu apa? Aku INFP. INFP. Kamu apa, Mbak? Lupa. Kayaknya I deh. Iya. I atau gue nggak tahu, tapi yang just judging nama sutradara. Judging ya. Emang sesuai profesi ya. Kayak enggak cut kan take two. Nah, tapi Aurora sebenarnya apa sih yang membuat Aurora mau memerankan karakter Lisa? Sebenarnya pertama aku tuh pas casting sempet di casting jadi Sarah juga. Jadi Sarah dan Lisa dan Arawinda pun juga begitu ya. Kita tukar-tukeran gitu. Pertamanya malah lebih ngerasa deket sama Sarah, tapi terus ternyata pas dikabarin jadi Lisa, aku jadi lebih ngegali Lisa lagi. Terus ternyata banyak banget kesamaannya Lisa sama aku. Jadi Lisa tuh berasa kayak sangat deket sih sama diri aku sendiri gitu. Terus lanjut. Dan ini juga it's a film yang very meaningful dan banyak pesan dan kesan yang sangat bagus gitu. Jadi it's an honor lah to be in this project sih. Tapi Aurora sebenarnya kamu tuh butuh berapa lama ya? Atau mungkin as an actress gitu, untuk mendalami karakter Lisa di film Like and Share ini, kamu butuh berapa lama untuk kayak ternyata Lisa tuh gini, Lisa tuh gini gitu. Di sini karena udah disediain acting coach juga, kita reading sama 3 bulanan ya. Nah, lumayan 3 lama bulanan. banget. Ya, 3 bulan. Jadi selain acting coach, kita juga dikasih seksolog, terus psychologist juga gitu. Jadi dan Bagina juga selalu ada di lokasi di mana kita reading itu. Jadi bener-bener menggali sama-sama dan suka ngobrol bareng juga, tukar opini gitu. Jadi itu ngebantu banget sih. Bagaimana Bagina jadi sutradara selama proses syuting? Apakah baik dan humble? Atau coba jujur. Jadi INFJ ya. J. Juga mikirnya gitu loh. INFJ kali. Iya. Gimana? Pernah nggak Bagina marah? Pernah. Gue ngomongin dia kayak pernah sekali, tapi bukan masalah syuting.
Apa ya? Ini kan dia anaknya baik hati, dia melupakan. Kayak katanya baik-baik aja. forgive and forget. Emang itu adalah tema hidupnya Aurora Ribeiro. Ya, kamu short term. Kamu pernah? Aku harus ke psikolog kali ya. Nah, jadi kalau menurut Aurora Ribeiro sendiri, Bagina adalah seorang sutradara yang seperti apa? I love working with her. I love working with you. Pelukan dong, pelukan. Aku gak dipeluk sama sekali ya. Ada meja. Enggak, kita nggak konsen. Tapi dia luar biasa. Dia anak umur. Gue sering banget ngomong sama Aurora, gila ya. I wish kalau gue dulu gue umur 18 tahun kayak dia, 17-18 tahun kayak dia. Apanya Mbak yang ini adalah old soul dia? Banget, anaknya bijaksana, kalem, deep banget ngelihat sesuatu gitu. Nah, maksudnya ini adalah bukan karena usia aja ya, sebagai kualitas aktor, Aurora ini tuh emang she's a gem lah, bukan hidden lagi gitu, kayak bener-bener everybody knows. Dan kualitas aktor yang diharapkan writers or directors lah yang kayak dia. Nah, Bagin kan tadi juga Aurora sempat bilang bahwa sebenarnya sempat tuker-tukeran peran, Arawinda jadi Lisa, Aurora jadi Sarah dan sebaliknya. Nah, apa akhirnya yang membuat Aurora menjadi Lisa? Oke, jadi awalnya, jadi pertama kali dia Aurora saya lihat kan, dan kita udah pernah kerja bareng, terus akhirnya casting, yang casting kebetulan bukan saya, masih casting director namanya Widi, terus kemudian ketika saya ngelihat, oke, dia harus main. Aurora Ribeiro kayak apapun perannya dia harus main, kayak udah di lock lah satu orang ini gitu. Nah, kayak Aurora itu tuh punya, yang saya suka tuh ketika ngelihat pemain tuh matanya, apakah dia tuh bisa meyakinkan kalau dia ini real person, bukan sekedar acting. Nah, itu yang paling susah menurut saya. Terus kemudian akhirnya carilah pasangannya dia masih sebagai Sarah. Karena kan kadang-kadang kan, karakter yang lebih wild, yang lebih kaya, pasti kayak 11 teran deh. Iya. Kayak bahkan semua orang tuh udah punya stereotype yang sama gitu. Nah, itu terlalu stereotyping gak sih? Exactly gitu. Terus akhirnya udah cari-cari, oke di sini Aurora Sarah. Dia kayak cocok jadi Lisa, anak yang kalem, tertekan gitu kan. Terus akhirnya udah tuh casting. Terus ketika saya ngelihat ada api di masing-masing orang ini, dua aktor ini, Sarah itu si Arawinda lebih fiery rasanya, dan kayak insting saya bilang dia tuh lebih Sarah, dan Lisa ini Aurora tuh lebih Lisa. Gitu. Jadi bandelnya dia juga yang terukur, yang kalem gitu, dan akhirnya ketika di switch kayak oke, harus dibalik nih kayak gini, dan itu pun kayak masih bagaimana meyakinkan produser ya gitu. Untuk membalik itu ya. Jadi akhirnya mereka actingnya tuh beberapa kali switch. Terus kemudian ketika ketemu Jerome pun switch juga. Jadi dia sempat jadi Sarah ketemu Jerome, dan Arawinda sempat jadi Sarah ketemu Jerome. Terus akhirnya saya lock deh gitu. Oh, jadi Aurora menjadi Lisa dan Arawinda menjadi Sarah. Betul. Wow, didapatkanlah peran itu dan akan tayanglah film ini. Yes. Dan akhirnya ketika, dan sebelumnya tuh karakternya Lisa itu tuh nggak semirip karakternya Aurora gitu. Dulu sebelumnya dia anak militer. Saya udah datang gitu ke tempat militer. Tentu ditolak. Aduh. Tapi maksudnya kita senang banget sana ketemu dengan keluarga-keluarga militer, betapa humble-nya mereka, menyenangkan gitu. Kayak di balik seragam yang kadang-kadang buat orang tuh penuh prejudis gitu, ya itu adalah keluarga dan manusia yang penuh kehangatan juga gitu. Tapi it's a very humbling experience lah. Tapi karena nggak cocok ceritanya, dan akhirnya ya udah carilah yang lain. Terus kemudian ngelihat dia tanpa pernah ngobrol, akhirnya udah nulis. Terus pas dia baca, mirip saya. Kayak sumpah cuman fiksi. Nah, Mbak, tapi aku tuh nggak tahu ya, apakah emang karena ini wardrobe-nya, make up-nya, tapi untuk nonton trailer 2 menit aja, aku suka merasa bahwa si Aurora dan Arawinda itu mirip banget kadang-kadang. Memang konsepnya gitu. Iya.
Oh emang gitu ya? Heeh. Itu make upnya emang sengaja dibikin mirip apa? Emang maunya mirip ya. Emang maunya mirip Oh, kayak rambutnya, iya, terus tadi aku kayak sorry, yang mana Rawinda, yang mana Aurora ya ini gitu karena Exactly. karena di beberapa scene mereka kayak mirip banget. Apa karena saking sahabatnya kan kadang-kadang kan kalau di kehidupan nyata kita itu pasti akan mirip sama orang yang mostly menghabiskan waktu bersama kita. Gitu. Jadi kalau ngomongin nanti nonton filmnya ini soal perspektif sebenarnya. Kalau ditanya tema besar soal perspektif, siapa yang kita lihat, bagaimana kita melihat, bagaimana kita dilihat gitu. Nah emang jadi secara konsep tuh gue Lucu kebayang banget lagi. Lisa dan Sarah ini tuh emang mirip Iya lagi gitu, lah, mirip banget, mirip dan looknya segala macam mereka emang sisters banget lah gitu. Yang orang juga sekilas tuh bisa siapa yang mana gitu. Iya bener, nah itu yang aku alamin kayak ini siapa yang mana ya. Nah tapi untuk karakter Lisa dan Sarah sendiri tuh pernah ada di kehidupan Bagina kah? In real life? Apakah itu kamu di masa muda? In a way pasti gitu, karena setiap film yang saya tulis tuh pasti ada sisi saya di situ. Lucu Ada banget. kegelisahan saya waktu SMA gitu, terus apa yang saya lihat dan ini menarik gitu. Dulu waktu saya sekolah gitu. Iya. Itu tuh zaman-zamannya video viral baru ada. Sekarang kan beda banget, ada di sosial media dan bisa dilihat kapan aja. Nah, kegelisahan lagi-lagi kegelisahannya kan sama kan. Dan sebenarnya tuh kayak salah satu yang bikin saya menginspirasi saya untuk bikin ini waktu di sebuah sosial media ada seorang anak perempuan kayaknya kan dia anonim umur 18 tahun yang bilang saya bersyukur setelah 5 tahun saya sekarang udah berhenti kecanduan pornografi dari sosial media. Nah setelah orang bisa kecanduan saya baca ternyata ada yang kosong dalam dirinya. Ada yang bukan karena dia bandel aja, bukan karena dia jahat. Orang tuh kalau kecanduan bisa ada problem ada dirinya atau di lingkungan sekitarnya. Nah, atau juga kenapa sih orang bisa mengalami trauma yang buruk? Saya belajar lagi soal orang-orang yang terlibat dalam kekerasan gender berbasis online gitu. Terus dan ada juga dan baru tahu juga kalau ternyata tuh support system tuh sepenting itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Gina. Wow. Nah, itu dia. Kalau untuk Aurora sendiri, support system terbesar kamu siapa sih Aurora? Dan biasa apa yang kamu lakuin kalau kamu lagi galau? Kalau lagi galau aku biasanya meditasi. Meditasi yoga. menarik. Bener kata Mbak Gina, Aurora ada orang yang menarik banget. Iya. Oke, meditasi, yoga, baca buku, nonton film, menggali film dan skripnya gitulah. Loh, biasanya. jadi kerja lagi. Oke. Tapi it's fun for me. Jiwanya Taylor Swift juga ya, galau-galau kerja nih ya, jadi karya. Oke. Terus support system kamu? Support system aku, my mom of course. I'm very grateful. Tapi mostly myself. Oh ya? Wow, kamu zodiaknya apa sih? Taurus. Oh, Taurus, menarik. Kalau Taurus gimana? Nah, aku nggak tahu Taurus. Nggak tahu ya. Makanya aku bilang kayak menarik aja. Jadi pertanyaan ya. Kayak ini dari zodiaknya bisa gue bikin pertanyaan nih. Pas dia Taurus, nabrak. Kita Virgo sama Taurus cocok loh. Cocok. Sagittarius. Oh gitu, kita cocok loh. Oh ya? Nggak tahu aja. Tapi kalau Sagittarius tuh Mbak emang jiwanya tuh kayak Sosial ya. Iya, apa kabar? Halo, assalamualaikum, sorry gitu. Ntar pas Jadi Virgo aja yang GR. aduh, betul sekali. Nah, tapi berarti Mbak ada banyak sekali pesan yang mau disampaikan di film Like and Share ya? I mean, masalah candu, persahabatan, sosial media. Iya, tapi semua bisa dibungkus. Wow, ini dia nih Dibungkus. handalnya Kak Gina ya. Karena karakternya kompleks dan membawa ke kompleksitas sendiri. Jadi mudah-mudahan dan dikemasnya juga dengan yang fun, lucu juga ada, warna-warni gitu. Itu yang tadi aku bilang sama Mbak Gina Opal Gengs bahwa jadi pas aku lihat trailernya, wow, warnanya tuh bagus banget Mbak. Kayak itu benar-benar eye pleasing gitu loh. Shout out to Dita Gambiro production desainnya sama Deska Binarso dia di OP-nya. Oh wow. Dan ini dia, katanya film ini juga menggandeng LBH. LBH API. Nah LBHP. Nah boleh diceritain nggak Mbak peran LBH sendiri di proses pembikinan film Like and Share ini? Yang jelas kita riset bersama LBH API gitu. Okay.
Jadi kita ngomongin soal kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan makanya di film ini tuh berusaha untuk melihat dari perspektif korban gitu. Apapun gendernya ya, kadang-kadang Iya, tuh betul. mau laki-laki juga bisa dilecehin, Semua bisa mengalami semua bisa pelecehan jadi pelaku, seksual, bisa Kak. jadi korban, dan kita harus melindungi satu sama lain. Nah, LBH Apik hadir untuk menjadi konsultan hukum dalam ceritanya. Terus kemudian nanti ketika kami roadshow keliling ke beberapa kota, nanti mereka juga hadir gitu untuk kalau ada yang mau konsultasi, mau nanya, terutama LBH Apik Jakarta ya, karena mereka di cabangnya ada beberapa di kota besar. Oke. Nah, terakhir untuk Aurora, silahkan diajak Opal Gengs untuk nonton film Like and Share dan sebutin kenapa kita harus nonton Like and Share. Jangan lupa nonton film Like and Share tanggal 8 Desember 2022 di bioskop. Karena ada aku. Yes, ini dia tepuk tangan buat Mbak Gila dan juga Aurora Ribeiro. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah main ke Opal ya. Makasih. Nah, dan juga buat Opal Gengs, jangan lupa gue pengen ingetin untuk selalu subscribe dan follow sosial media Opal. Kita punya semuanya, you name it, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook di Opal_ID. Oke, see you, bye-bye.